Di pinggiran kota Rusia berdiri rumah sakit jiwa kelabu yang sudah menua dimakan zaman. Orang menyebutnya rumah mati karena mereka yang masuk jarang sekali keluar dengan waras. Di dalamnya ada suster senior bernama Svetlana. Wajahnya pucat, rambutnya disanggul rapi, senyumnya tipis menenangkan. Bagi pasien, dia malaikat. Tapi tak ada yang tahu, dia punya rahasia yang menjijikkan. Setiap malam, saat lampu lorong padam dan suara pasien tertidur lelap, Svetlana berjalan pelan ke ruang isolasi sambil membawa pisau bedah kecil dan kain kasa. Ia membuka pintu sel dengan kunci cadangan, menutupnya perlahan, dan di sanalah mimpi buruk dimulai. Ia mematikan CCTV ruangan, menatap pasien yang ketakutan, lalu mengiris daging di paha atau lengannya. Perlahan, potongan daging itu dibungkus rapi dan disembunyikan di laci ruang perawat. Esoknya, luka itu hanya dianggap ulah pasien yang melukai diri. Tak ada yang curiga pada suster lembut seperti Svetlana. Ia menunggu jam istirahat malam, menyalakan kompor portable kecil di ruang perawat, memasak potongan daging itu dengan bumbu rempah seadanya. Bau amis bercampur aroma sedap memenuhi ruangan. Perawat lain mencium bau aneh, tapi tak ada yang berani bertanya. Svetlana akan makan perlahan, menutup mata di setiap gigitan, seolah sedang menikmati makanan surgawi. Baginya, daging orang gila memberinya kekuatan. Ia percaya semakin banyak ia makan, semakin kebal jiwanya dari kegilaan itu sendiri. Suatu malam, Svetlana memilih pasien baru bernama Mikhail, pemuda mabuk yang ditangkap polisi. Malam itu ia tergesa-gesa karena penjaga baru sedang berpatroli. Saat mengiris daging paha Mikhail, gigi palsunya terlepas, jatuh ke luka terbuka tanpa ia sadari. Svetlana buru-buru menutup luka dan pergi. Namun, Mikhail menemukan gigi palsu itu menempel di lukanya. Dengan sisa tenaga, ia merangkak ke pintu sel, membenturkan kepala, menjerit, memanggil penjaga. Penjaga mendobrak pintu, mendapati Mikhail berlumuran darah sambil memegang gigi palsu. Dokter jaga membuka perban dan terkejut. Irisan daging rapi, bercampur darah segar, dan gigi palsu kuning keabu-abuan. Kabar itu langsung menggemparkan rumah sakit. CCTV isolasi diperiksa, namun rekamannya mati total. Para perawat mulai bersuara tentang bau masakan aneh di malam jaga, tentang cara Svetlana sering membawa kantong plastik berbau amis. Polisi datang menangkap Svetlana di ruang istirahat. Dia sedang berdiri membelakangi jendela, memotong potongan daging mentah sambil bersenandung pelan. Di sakunya ditemukan plastik berisi potongan daging manusia dan obat penenang dosis tinggi. Sebelum kita lanjut ke akhir kisah mengerikan ini, jangan lupa subscribe. Cerita Serim sekarang juga. Nyalakan loncengnya agar kamu tak ketinggalan kisah nyata, paling gelap, sadis, dan tak terbayangkan yang terjadi di dunia ini. Saat diinterogasi, Svetlana hanya tersenyum tipis dan berbisik, "Daging mereka membuatku hidup lebih lama. Mereka semua milikku." Polisi menggali ruang bawah tanah lama di RSJ itu. Ditemukan potongan tulang manusia, toples formalin berisi organ, dan peralatan bedah karatan. Tak ada yang tahu berapa banyak korban sebenarnya. Keluarga pasien hilang didatangkan untuk tes DNA, tapi banyak tulang yang tak pernah teridentifikasi. Rumah sakit itu sempat ditutup sementara. Ruang isolasi dikosongkan, tapi para perawat baru masih sering mencium bau rebusan daging di malam hari. Mereka percaya
Jiwa Svetlana belum pergi. Dia masih berjalan di lorong, menunggu pasien baru, menunggu daging segar. Jadi jika suatu hari kau terpaksa bermalam di rumah sakit jiwa, jangan pernah tertidur terlalu pulas. Karena saat kau membuka mata, mungkin ada suster berwajah pucat berdiri di sampingmu sambil menatapmu lapar. Kalau kamu suka dengan cerita gelap ini, subscribe Cerita Serem sekarang juga. Bagikan ke temanmu dan siapkan dirimu. Karena kisah selanjutnya akan jauh lebih mengerikan daripada mimpi buruk terburukmu. Sampai jumpa di cerita paling kelam berikutnya.